Ada sebuah pandangan yang pelan-pelan tumbuh dalam diri banyak orang, bahwa rezeki tidak pernah benar-benar kosong. Ia bukan sesuatu yang datang sekali lalu hilang, atau hadir hanya bagi sebagian orang yang dianggap beruntung. Rezeki, dalam hakikatnya, adalah aliran yang terus bergerak, sebuah anugerah yang disebar setiap saat oleh Sang Esa, tanpa jeda, tanpa batas. Ia seperti udara. Tak terlihat, tetapi selalu ada. Tak keras suaranya, tetapi menentukan hidup. Namun manusia dengan segala keterbatasannya, sering tak mampu menangkapnya dengan sempurna. Ada yang baru menerima ketika dipaksa keadaan, ada yang hanya memungut sisa-sisa, dan ada pula yang merasa seolah pintu keberuntungan selalu tertutup. Bukan karena rezekinya tidak turun, tetapi karena sumber daya pemahaman manusialah yang tidak selalu siap. Cara kita melihat hidup, cara kita menilai kesempatan, cara kita memahami diri sendiri, semua itu membentuk jaring yang menangkap rezeki. Kadang jaring itu kuat, rapi, dan luas. Kadang ia berlubang dan sempit. Maka muncullah gagasan bahwa menangkap rezeki itu sebuah seni, sebuah skill yang perlu diasah. Kita belajar membaca peluang, memperbaiki sikap, memurnikan niat, serta membangun daya juang. Kita mengembangkan wawasan, memperluas batas berpikir, dan membersihkan hati dari keyakinan-keyakinan yang melemahkan. Semuanya dilakukan agar ketika rezeki lewat, kita siap menyambutnya. Tetapi pada titik tertentu, manusia sadar bahwa semua upaya itu masih berada dalam koridor rumus manusia, bahwa ada bocoran besar dari keyakinan hidup. Sekuat apapun ikhtiar kita, sehebat apapun strategi dan disiplin yang dibuat, hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Kehendak Sang Pengatur hidup tidak bisa diakali, tidak bisa disiasati. Ada hal-hal yang terasa mudah padahal jalannya berat. Ada pula hal-hal yang tampak mustahil, tetapi tiba-tiba menjadi mungkin. Semua itu seolah menjadi cara Tuhan menunjukkan bahwa perjalanan ini bukan sepenuhnya milik kita. Dan karena itu pula, ketika seseorang berhasil dengan strategi dan usahanya, ia tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Sebab ada kemungkinan keberhasilan itu bukan semata karena kecerdikan atau skill, tetapi karena Sang Kuasa berkehendak demikian. Bahkan jika seseorang bukan sosok yang dianggap sangat taat, rezeki tetap bisa menghampirinya. Layaknya seorang peternak yang memberi makan kolam ikan bandeng, di saat pakan ditebar, terkadang hama juga ikut makan, entah sedikit atau banyak. Namun pada akhirnya hanya bandeng yang akan dipanen, sementara hama yang ikut menikmati rezeki itu dibiarkan begitu saja. Inilah maknanya, bahwa rezeki bisa singgah kepada siapa saja, tetapi hasil akhir tetap berada dalam kendali Sang Pencipta. Disinilah letak kedewasaan iman. Manusia belajar untuk tidak melampaui batas, tidak merasa seolah ia mengontrol segala arah hidupnya. Ada kalanya kita memperoleh hal baik, ada kalanya sesuatu yang pahit menghampiri, dan kita diajarkan untuk mengimani keduanya. Bukan hanya mengimani nikmat, tetapi juga mengimani cobaan. Sebab dalam setiap keadaan, baik maupun buruk, selalu ada pesan yang tersembunyi. Pada akhirnya, penerimaan menjadi pondasi yang menenangkan. Bukan berarti menyerah, melainkan menyadari bahwa hidup bergerak dalam harmoni antara ikhtiar dan takdir. Kita bekerja keras, tetapi hati tetap lembut terhadap apapun yang ditetapkan. Kita berharap, tetapi tetap siap menerima apa yang diberikan. Kita berusaha menangkap rezeki sebanyak mungkin, tetapi tetap sadar bahwa makna terbesar dari rezeki bukan hanya soal apa yang kita dapatkan, melainkan bagaimana kita memaknainya. Dan dalam kesadaran itu, manusia menemukan kedamaian yang sulit dijelaskan. Kedamaian dari mengetahui bahwa setiap langkah, setiap rehat, setiap kehilangan, dan setiap perolehan, semuanya telah dituliskan dengan hikmah yang jauh lebih luas dari pemahaman manusia.